Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Aziza Papene dengan NIM 2011304004 dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Kelompok A1 ingin mempresentasikan pemeriksaan enzim pada sampel manusia. Enzim merupakan kelompok protein yang bersifat katalis dan mengatur perubahan senyawa kimia dan sistem biologis. Enzim dapat dihasilkan oleh hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme secara katalitik. Enzim menjalankan fungsinya sebagai reaksi seperti hidrolisis, oksidasi, reproduksi, isomerasi, adisi, transfer, gugus, dan kadang-kadang memutuskan rantai. Uji fungsi hati adalah pemeriksaan untuk mengetahui kondisi organ hati. Tes ini dilakukan dengan memeriksa kadar enzim dan protein yang terdapat di dalam sampel darah. Hati memiliki banyak fungsi penting bagi tubuh, antara lain mencerna makanan, memproduksi protein, dan menyimpan energi. Enzim apa sajakah yang diuji? Yang pertama yaitu alalin transminase atau ALT. Yang kedua aspartat transminase atau AST. Yang ketiga alkalin phosphatase atau ALP. Yang keempat gamma glutamate transferase atau GGT. Yang kelima laktat dehidrogenase atau LT. Yang keenam bilirubin. Yang ketujuh albumin dan globin. Yang harus diperhatikan dalam uji fungsi hati. Yang pertama, beritahu dokter obat-obatan apa saja yang sedang dikonsumsi, agar dokter dapat menghentikan penggunaan obat tersebut sementara. Yang kedua, lakukan puasa 10-12 jam sebelum menjalani uji fungsi hati, karena beberapa makanan dapat mempengaruhi hasil uji fungsi hati. Yang ketiga, kenakan baju lengan atau baju yang bagian lengannya mudah digulung, agar tidak menyulitkan proses pengambilan sampel darah. Prosedur pemeriksaan uji fungsi hati. Pertama, membersihkan area kulit yang menjadi lokasi pengambilan darah, agar darah tidak terkontaminasi kuman penyebab infeksi. Yang kedua, mengikatkan tali elastis ke lengan, agar pembuluh darah lengan pasien dapat terlihat dengan jelas. Yang ketiga, memasukkan jarum suntik ke pembuluh darah lengan, kemudian mengambil darah dalam jumlah yang dibutuhkan. Yang keempat, melepaskan tali di lengan dan menutup luka bekas suntikan dengan perban untuk menghentikan perdarahan. Yang kelima, membawa sampel darah yang telah diambil untuk diperiksa di laboratorium. Apa yang terjadi setelah uji fungsi hati? Pasien umumnya boleh pulang dan kembali beraktivitas setelah menjalani pengambilan sampel darah untuk uji fungsi hati. Namun, jika pasien merasa pusing setelah menjalani pengambilan darah, dokter akan menganjurkan untuk beristirahat dulu di ruang perawatan. Hasil uji fungsi hati pasien akan dibandingkan dengan patokan nilai fungsi hati yang normal. Jika hasil uji fungsi hati pasien menunjukkan adanya kerusakan pada hati, dokter akan mencari tahu penyebabnya dengan mengevaluasi gejala dan riwayat penyakit pasien. Perlu diketahui, patokan nilai fungsi hati yang normal dapat berbeda pada setiap pasien, tergantung usia dan jenis kelamin pasien. Berikut referensi yang saya gunakan dalam materi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.